Dunia ini dipenuhi bayangan, kasus-kasus yang tak terpecahkan, cerita-cerita yang menggantung, menghantui kesadaran kita seperti bisikan hantu di lorong gelap sejarah. Mereka adalah simpul kusut yang menolak diurai, teka-teki abadi yang menguji batas nalar manusia, menjebak kita dalam lingkaran pertanyaan tanpa jawaban. Namun, di antara semua misteri yang membentang luas, ada beberapa yang terasa lebih dingin, lebih gelap. Seperti pada pagi yang tenang di pantai Somerton, Adelaide, pada bulan Desember 1948. Sinar matahari pagi mestinya menghangatkan pasir, tapi yang ditemukan adalah sesosok tubuh pria yang terdampar, dingin, dan bisu. Tanpa identitas, tanpa dompet, tanpa petunjuk yang jelas, kecuali sehelai kertas kecil yang digulung rapi di saku rahasianya, bertuliskan Tamam Shud, telah selesai. Sejak saat itu, misteri pria Somerton menjelma menjadi noda tak terhapuskan pada kain sejarah, sebuah anomali yang menantang setiap upaya penjelasan. Setiap petunjuk yang muncul justru memperdalam jurang kebingungan. Setiap dugaan mengarah pada labirin konspirasi yang lebih rumit. Apa yang tersembunyi di balik mata pria yang tak dikenal itu? Di balik senyum tipis alam semesta yang menyimpan rahasia ini? Kebenaran terkadang bukanlah jawaban yang membebaskan, melainkan ancaman yang mematikan. Apa yang akan Anda lakukan jika kebenaran yang Anda cari justru berbahaya bagi Anda? Pagi itu, pada 1 Desember 1948, mentari mulai menghangatkan pasir Somerton Beach di Adelaide. Namun, ketenangan subuh itu terkoyak oleh penemuan yang membingungkan. Terbaring di bawah tangga menuju pantai, tepat di seberang panti asuhan anak-anak yang kini kosong, adalah sesosok pria. Ia berpakaian rapi dengan jas dan dasi, seolah baru saja menghadiri acara penting, namun dengan sepatu yang bersih mengkilap dan tak beralas kaki. Tubuhnya tersandar santai pada tanggul pasir, kepala bersandar ke atas dengan sebatang rokok bekas yang terselip di kerah kanannya. Tidak ada tanda-tanda perjuangan. Raut wajahnya tenang, hampir seperti orang yang sedang tidur. Tapi ia sudah tiada. Saat polisi tiba, misteri mulai terkuak satu persatu. Tidak ada dompet, tidak ada uang, tidak ada kartu identitas, tidak ada satupun petunjuk yang bisa mengungkap siapa dirinya. Semua label pada pakaiannya, jas, celana, rompi, kaos kaki, bahkan pakaian dalam telah dipotong secara rapi. Seperti sengaja dihilangkan, menolak segala bentuk identifikasi. Tak ada tanda kekerasan pada tubuhnya, namun tak ada pula tanda-tanda alami kematian. Dokter forensik pun kebingungan. Yang paling mencengangkan, terselip dalam saku rahasia di celana pria itu sebuah gulungan kertas kecil berisi 2 kata yang terketik, Tamam Shud. Sebuah frase Persia kuno berarti telah selesai. Dunia seolah menyeringai, memperkenalkan kita pada sebuah teka-teki yang menolak untuk dibongkar, meninggalkan seorang pria tak bernama, tak dikenal, terdampar sendirian di bibir pantai, membawa serta rahasianya yang paling gelap. Frase Tamam Shud yang tergulir dari saku rahasia pria itu adalah benang merah tipis yang tersisa. Detektif segera menyadari bahwa itu adalah bagian dari sebuah karya sastra Persia kuno, Rubaiyat of Omar Khayyam. Penelusuran intensif pun dimulai, hingga akhirnya, beberapa minggu kemudian, sebuah edisi langka buku itu ditemukan. Bukan di dekat lokasi kejadian, melainkan di kursi belakang sebuah mobil yang terparkir tak jauh dari bibir pantai, tak terkunci. Halaman terakhirnya, tempat frase itu seharusnya berada, robek sempurna. Di halaman depan buku, terselip tulisan tangan samar, serangkaian huruf yang tampak seperti koda, dan yang lebih penting, sebuah nomor telepon. Nomor itu mengarah pada seorang wanita misterius, seorang perawat bernama Jessica Thompson, yang tinggal hanya beberapa blok dari pantai Somerton.
Saat diinterogasi, matanya berkedip gelisah, namun ia bersikeras tidak mengenal pria tak bernama itu ataupun buku yang menyimpan nomornya. Bersamaan dengan itu, laporan otopsi menguak kebingungan baru. Tidak ada racun yang terdeteksi secara konvensional, namun organ-organ vital pria itu bengkak, penuh darah, dan pembuluh darahnya melebar abnormal. Para ahli medis hanya bisa menyimpulkan bahwa ia telah diracuni dengan zat yang begitu canggih hingga tidak meninggalkan jejak kimiawi. Sebuah kematian yang dipesan, disamarkan, dan sengaja ditinggalkan tanpa penjelasan. Setiap petunjuk yang ditemukan, alih-alih memberikan jawaban, justru membuka jurang misteri yang lebih dalam. Kasus Somerton Man bukan lagi sekadar penemuan mayat, melainkan jeratan teka-teki yang disengaja dirancang untuk menguji batas nalar dan menanamkan kecurigaan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan rumit di balik wajah tenangnya. Kematian Somerton Man dengan segala keanehan dan jejak yang disengaja dihapus mulai terasa seperti simfoni yang disusun rapi oleh tangan tak terlihat. Saat dunia masih berjuang menata puing-puing Perang Dunia Kedua, tirai besi telah ditarik, membelah planet ini dalam bayangan ketegangan yang membeku. Perang dingin. Ini adalah era di mana kebenaran lebih licin dari belut dan loyalitas bisa dijual semurah janji palsu. Di tengah pusaran konflik ideologi yang memanas, Australia dengan lokasinya yang strategis di Pasifik bukan lagi sekadar benua yang jauh. Ia adalah papan catur baru bagi para dalang spionase, tempat intelijen berharga dapat dipertukarkan, dan rahasia negara diintai oleh mata-mata yang tak terhitung jumlahnya. Maka teori pun mencuat. Bisikan-bisikan yang menolak untuk dibungkam. Somerton Man bukan sekadar korban nasib sial. Dia adalah bidak catur yang gugur, seorang agen rahasia yang berakhir di pantai asing. Nyawanya direnggut oleh racun yang dirancang untuk membingungkan forensik manapun. Kodenya, buku Persia yang langka dan penyamarannya yang nyaris sempurna. Semua itu melukiskan potret seorang pria yang hidup dan mati di antara bayangan. Sebuah misteri yang bukan diciptakan secara acak, melainkan dirancang dengan presisi yang mematikan, menyembunyikan kebenaran yang jauh lebih besar dari sekadar pembunuhan biasa. Pecahan kertas bertuliskan Tamam Shud yang ditemukan tersembunyi dalam saku celananya tak lagi dilihat sebagai sekadar kalimat putus asa seorang pria yang menyerah pada takdir. Ia adalah kepingan teka-teki, penggalan dari cipher yang lebih besar, sebuah dead drop informasi yang dirancang untuk berkomunikasi dengan jaringan mata-mata yang tak kasat mata. Buku puisi Persia langka, tempat halaman itu dirobek, bukan hanya koleksi pribadi. Itu adalah kunci sandi, sebuah metode enkripsi yang disepakati oleh agen-agen yang beroperasi dalam kegelapan, jauh dari sorotan publik. Ini bukan lagi kasus pembunuhan biasa, melainkan operasi intelijen tingkat tinggi yang salah langkah, atau lebih mengerikan lagi, sebuah pembersihan yang sempurna. Badan-badan rahasia dengan jangkauan dan sumber daya tak terbatas diduga sengaja menyisakan jejak-jejak menyesatkan, mengarahkan penyelidikan ke jalan buntu yang tak berujung, menanamkan narasi kebetulan yang dirancang untuk melindungi operasi yang jauh lebih besar. Kemarahan membuncah. Bagaimana kebenaran bisa begitu keji diputarbalikan? Kecurigaan merayap, menggerogoti keyakinan pada otoritas. Ketakutan yang sesungguhnya bukanlah pada kematian sang pria, melainkan pada kekuatan tak terlihat yang mampu menelan sebuah kebenaran utuh, meninggalkannya terkubur selamanya di bawah pasir pantai Somerton yang berbisik. Jika kebenaran itu terkuak, bukan hanya satu misteri yang akan terpecahkan, melainkan tirai gelap yang akan tersingkap, menampakkan jurang kebohongan yang mengerikan. Krisis kepercayaan publik akan meledak, menghancurkan fondasi keyakinan pada setiap institusi yang mereka kira melindungi mereka. Bagaimana bisa warga negara percaya pada keadilan ketika pemerintah mereka sendiri, badan-badan intelijen yang berjanji menjaga keamanan, justru terlibat dalam pembunuhan berencana,
pemalsuan bukti, dan manipulasi informasi di tingkat global. Skandal politik global akan berkecamuk, menelan nama-nama besar, mengguncang istana-istana kekuasaan. Operasi-operasi ilegal, pembunuhan di luar hukum, penyiksaan yang tak terungkap, pelanggaran kedaulatan negara lain, semuanya akan terekspos, merobek tipisnya selubung hukum internasional. Bukan hanya kejahatan, tapi sistematis, kejam, dan berakar dalam. Ketakutan akan merayap, bukan hanya karena kebrutalan tindakan, melainkan karena kesadaran bahwa kekuasaan sebesar itu, dengan kemampuan menyembunyikan kebenaran sedalam itu, dapat bertindak tanpa batas. Keputusasaan akan mencengkeram. Apakah ada harapan keadilan di dunia ini? Kemarahan akan membakar, melihat betapa nyawa manusia menjadi alat dalam permainan canggih yang kebal hukum, menipu seluruh dunia untuk melindungi rahasia mereka sendiri. Meskipun bayangan konspirasi membentang kelam, menelan harapan akan keadilan, sebuah perlawanan baru mulai terbentuk. Bukan dari istana kekuasaan, melainkan dari lorong-lorong universitas, laboratorium forensik, dan hati nurani masyarakat sipil yang tak kenal lelah. Mereka, para peneliti independen dan ahli genetik visioner, menolak membiarkan kebenaran beristirahat dalam damai di bawah pasir Somerton. Dengan tekad membara, mereka memperjuangkan kembali pembukaan kasus Somerton Man, mendesak pihak berwenang untuk akhirnya menggali kuburan tanpa nama itu. Setiap langkah adalah pertempuran melawan birokrasi dan bayangan masa lalu, namun harapan baru menyala. Ketika akhirnya izin ekskavasi didapatkan, teknologi DNA forensik terbaru diacungkan sebagai pedang keadilan. Seutas rambut, sisa jaringan, sekecil apapun jejak genetik, kini dapat menjadi kunci yang merobek tabir kebisuan. Bukan lagi tentang asumsi, melainkan fakta ilmiah yang tak terbantahkan. Secercah cahaya menembus awan tebal, janji bahwa keadilan, betapapun lambatnya, akan menemukan jalannya. Kebenaran, meskipun terkubur dalam-dalam, menolak untuk mati. Ia hanya menunggu saatnya untuk berteriak. Penantian yang melelahkan akhirnya usai. Hasil analisis DNA, sehelai benang emas yang ditarik dari kegelapan masa lalu, berbicara. Sebuah nama, sejarah keluarga, seolah kabut tebal yang menyelimuti kasus ini telah sedikit tersingkap, menampakkan siluet yang samar. Namun, penemuan identitas itu, alih-alih memberikan penutup, justru membuka peti Pandora yang jauh lebih besar, lebih dalam. Siapapun pria Somerton itu di masa hidupnya, kematiannya tetap sebuah jeritan tanpa suara, terkunci dalam keheningan yang memekakan. Nama itu tak mampu menjelaskan mengapa racun itu merayapi tubuhnya, mengapa puisi Persianya tercerabut dari halaman terakhir, atau mengapa ia harus berakhir di pasir pantai, menjadi teka-teki abadi. Identitasnya adalah pintu yang terbuka, namun lorong di baliknya gelap, berkelok menuju kebenaran yang jauh lebih menyeramkan dari sekadar pembunuhan. Ini bukan sekadar kasus individu yang tragis. Ini adalah simfoni rahasia yang dimainkan oleh tangan-tangan tak terlihat, melintasi benua, mungkin melibatkan kekuatan yang jauh melampaui imajinasi publik. Bayangan konspirasi yang membentang luas, menelan setiap petunjuk menjadi bagian dari permainan yang lebih besar, kini terasa lebih nyata dan mengerikan. Sementara kita mungkin telah mengetahui siapa dia, kita tetap terhuyung di ambang jurang kebenaran mengapa ia harus pergi. Berapa banyak lagi nyawa, berapa banyak lagi rahasia yang terkubur dalam-dalam di bawah narasi resmi yang telah disusun rapi, menunggu untuk berteriak, menunggu untuk ditemukan. Misteri Somerton Man mungkin telah memberinya nama, tapi pertanyaan yang lebih besar tetap menggantung di udara, dingin dan tak terjawab. Rahasia apa lagi yang disembunyikan dari kita?